Seseorang mengirimi gambar garis tangan di fanspage halaman Facebook Almistri garis tangan. Banyak yang belum terbaca, jadi saya bacakan untuk satu ini. Pemilik garis tangan ini. Yang pertama saya bacakan adalah ada garis kesehatan. Garis kesehatan yang rusak. Ini muncul di usia muda. Berarti ada kelemahan dalam kesehatannya. Walaupun dia tidak ada penyakit-penyakit yang fatal, namun dia sering lemah dalam kesehatan. Peredaran darahnya kurang bagus, kurang lancar. Mungkin juga darahnya rendah. Di sini dia sering, yang patut diwaspadai adalah berkunang-kunang matanya. Rambutnya mungkin lebat, tumbuh tapi mudah rontok, dan sakit perut yang perlu diwaspadai. Selanjutnya ada garis mata dewa yang beranak. Di tengahnya juga ada garis lagi. Dia punya insting mungkin, tapi kurang diperhatikan. Intuisinya bagus, sering mendapat pesan-pesan dalam mimpi, dan mimpinya bisa menjadi kenyataan, tergantung nanti di usia yang keberapa. Selanjutnya, celah-celah di antara lubang jari ini ada boros, agak boros, kurang bisa mengatur keuangan. Harus ada pasangan nanti yang bisa manajemen luar masuknya uang. Ini masih royal, jadi royalitasnya mungkin akan berpengaruh terhadap rezekinya. Dan hati-hati menyimpan rahasia orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini juga garis kepalanya yang panjang sampai ke Bukit Bulan. Garis seperti ini biasanya banyak ide, banyak rencana, tapi mungkin sering dikecewakan, sering merasa sakit hati karena idenya tidak dipakai oleh orang lain. Jadi garis yang sampai ke Bukit Bulan biasanya senang menikmati suasana yang mewah. Mungkin hal ini juga berhubungan dengan masa kecil yang kurang bagus. Sering membayangkan diri sebagai orang kaya dan terkenal. Namun ini bukanlah tipe orang yang sulit. Bila seseorang mengecewakan Anda akan memaafkan dan melupakan dengan cukup mudah, asalkan mereka mengakui kesalahannya dan mohon maaf. Ada kelihatan sedikit garis perkawinannya agak ke jari kelingking, jadi agak terlambat menikah biasanya. Ini kecenderungannya karena dia berpikir kalau dia kawin akan merepotkan saudara yang lain atau orang tuanya. Mungkin dia lebih menitik beratkan untuk memperjuangkan saudara-saudaranya dulu, sehingga dia menjadi terlambat menikah. Ini mudah tersinggung, tapi dia agak pemalu. Di saat ada keinginan terhadap orang lain atau lawan jenis, jika tidak terbalas maka dia mudah sekali menutup itu hati, sehingga ini menjadi lambat mendapatkan jodoh. Cepat terbukalah dan perluas pergaulan. Jadi karena kepekaan perasaan, hatinya juga pemalu tapi agak keras, sehingga dia menjadi korban perasaan dan sering sakit hati. Di bawah usia 35 biasanya dia sering mengalami masalah, kegagalan dalam keberuntungannya. Namun dia karena garis ini agak tabah, disiplin, jadi usia 30 sekian, 39 baru merasakan ekonominya lebih baik. Jika ulet sekali bekerja, dia akan mencapai keberhasilan tapi di usia pertengahan ke atas. Beberapa hal yang harus Anda rubah adalah jangan bersifat pasif. Harus bisa mendahului agar bisa mendapatkan pasangan. Walaupun Anda sebenarnya sangat bersemangat di antara teman-teman. Walaupun di sisi lain cukup tertekan. Namun Anda cukup bertanggung jawab. Anda penuh dengan kebajikan dan layak dipercaya. Terlihat keras di luar, tapi sesungguhnya lembut di dalam. Di sini ada garis popularitas juga yang tapi melengkung. Bisa maju, populernya tinggi, namun agak susah untuk mencapainya. Garis nasib muncul memotong garis kesehatan. Jadi dalam dunia pekerjaan agak terganggu sedikit dengan kelemahan tubuhnya, kelemahan kesehatannya. Namun kesehatannya di sini bisa berubah menjadi lebih baik nantinya. Garis hatinya yang panjang ini menandakan dia lebih banyak menggunakan
otak dan digabungkan dengan perasaannya daripada menggunakan otot. Ada juga garis berkah yang belum jelas, berkah dari leluhur dengan bukit Venus yang kempes. Di sini menandakan kalau dia usianya sekarang masih di bawah 40, dengan kempesnya bukit Venus berarti ada semangat yang turun, semangat yang kendor, gairahnya agak menurun. Jadi perkuat semangatnya lagi, terutama dalam hal mencari jodoh. Karena ada semangat yang menurun, akan cenderung menunda-nunda, cenderung menunggu dan melihat. Jadi perlu lebih pandai melihat keadaan, jangan terlalu berhati-hati karena justru membuat tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin Anda terlalu percaya atas sudut pandang Anda sendiri, sehingga kebanyakan melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri. Ini bisa membuat Anda kehilangan kesempatan, karena terkadang tidak jelas apa yang sedang dikerjakan. Hati-hati dalam berbicara, karena tanpa disadari bisa menyakiti perasaan orang. Suatu saat Anda bisa mandiri dan punya jiwa kepemimpinan. Garis hati ada potongan sedikit dan di atasnya itu ada sambung menyambung. Jadi gampang sakit hati. Tapi garisnya jelas sehingga ada harapan untuk masa depan ini tujuannya tercapai. Dengan garis tangan kanan, kepala berpisah dengan garis hidup. Jadi seperti tadi bisa mandiri dan bisa maju, tapi sering merasa kesepian. Nah, itu abaikan saja. Sepertinya ada garis lurus di bukit Jupiter dan nanti bisa menjadi tambah atau tanda tapak darah. Sehingga dalam pekerjaan menjadi guru ini sudah cocok, tapi perlu perjuangan lebih lagi. Garis naik turun di bukit Jupiter ini sudah bagus, walaupun agak bergelombang, yang artinya penuh perjuangan, penuh lika-liku untuk mencapai kemajuan. Garis nasib yang muncul setengah di bawah garis kepala cenderung sangat susah payah untuk mencapai tujuannya, merangkak gitu. Tapi karena ada garisnya cukup kuat walaupun masih pendek, berarti halangan dan tantangannya nanti bisa dilewati. Garis perjalanan di tangan kanan, kemungkinan nanti akan ada niat untuk keluar negeri kalau punya biaya, juga pendidikan, ada niat juga melakukan perjalanan keluar daerah, keluar pulau, bisa berkembang juga di luar. Nah, itu tergantung nanti situasi dan kondisi. Ada juga garis kepalanya yang bercabang tapi putus. Jadi ini sebenarnya bagus, cuman ada gangguan. Jadi banyak ide, pintar sebenarnya, cerdas, tapi ada gangguan. Waspada ini ada pusing dan pikun. Garis kehidupan di kedua tangan di awal kehidupan banyak susahnya, banyak guratan-guratan yang halangan yang telah dilalui. Jadi di masa kecil mungkin mengalami tekanan, mungkin saja mengalami situasi kondisi mungkin keuangan, ekonomi, atau masalah dalam keluarga, atau hal lain yang mengganggu goresan di garis kehidupan di masa kecil. Untuk memperkuat, kalau di warna cukup bagus, namun di aura cukup agak lunglai, memperkuat ketegasan dan semangat, lebih luaskan pergaulan dan membaca buku-buku pemberdayaan diri, lebih banyak minum air hangat agar kesehatannya lebih optimal. Manfaatkan intuisi yang ada di jempol ini, dengarkan suara hati nurani dalam memilih sesuatu atau memutuskan suatu hal, antara itu asmara, pekerjaan, atau hal lain yang akan membawa kebaikan bagi diri sendiri. Tanda-tanda yang ada di bukit Jupiter seperti ini, biasanya Anda tidak suka diperintah, tapi Anda lebih suka memerintah, sehingga Anda punya ambisi memimpin. Arti Anda punya
ambisi menjadi pemimpin. Hal baiknya adalah dalam hal ini Anda suka memberikan bimbingan dan membina kawan-kawan orang lain untuk membutuhkan pertolongan. Ide-idenya banyak, yang pikirannya selalu bergerak kemana-mana dan mempunyai ide yang lain lagi, sehingga semuanya tidak menjadi bimbang, terlalu banyak ide. Semoga nanti di usia lebih, nanti pertengahan umur, bisa menolong orang lain dengan memberikan lapangan pekerjaan melalui menyalurkan bakat, atau bisa nanti membuat suatu usaha. Dengan garis kepala seperti ini biasanya dia selalu gelisah. Waspadai gerasa-gerusu atau sifat yang tergesa-gesa agar tidak menjadi sembrono. Mungkin juga terkadang kalau belum siap berbicara dengan lawan jenis agak gugup. Hanya itu yang bisa dijelaskan di garis tangan ini, karena tidak bertemu secara langsung, jadi tidak begitu akurat, karena hanya melihat dengan cara membaca garis tangan baku, tidak dengan intuisi. Jika bertemu langsung, jadi bisa langsung berinteraksi dan bertanya jawab.